Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Bersama-sama, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Firman-Mu, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, dia memiliki orang tua yang begitu saleh dan begitu taat kepada Tuhan. Dan kesalehan dan ketaatannya kepada Tuhan itu dinyatakan dari kehadiran dari ibu dan bapa angkat dari Yesus Kristus ini di dalam momen-momen penting, di dalam ibadah orang Yahudi, dan juga di dalam mentaati perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang harus dikerjakan oleh orang-orang Israel, selain daripada pergi ke Yerusalem, ke bait Allah untuk memberikan korban persembahan bagi Tuhan setiap tahunnya, yaitu kalau mereka kelahiran seorang bayi laki-laki, anak sulung yang laki-laki dalam keluarga mereka, maka mereka harus menyunatkan anak itu pada hari yang ke-8, dan mereka harus membawa anak itu ke bait Allah untuk memberikan korban persembahan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukum Musa. Dan pada waktu mereka membawa ini, kita juga mengetahui satu hal, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak kaya. Dari mana kita tahu? Karena menurut hukum Musa, kalau orang yang kaya memberi persembahan, mereka harus memberi persembahan seperti lembu atau kambing domba. Tetapi kalau mereka tidak memiliki uang yang banyak untuk membeli lembu atau kambing dan domba, maka mereka bisa membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Artinya adalah mereka adalah orang yang miskin di kalangan orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka adalah orang yang tidak mampu, orang yang begitu sederhana, hal ini tidak menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan dan untuk menjalankan ibadah mereka dan ketaatan mereka kepada hukum Tuhan. Kenapa harus bawa persembahan? Karena apa yang mereka terima itu bersumber dari Tuhan. Kenapa harus bawa korban? Bukankah mereka adalah orang yang miskin dan bahkan mungkin
mereka demi untuk membeli 2 pasang burung merpati itu, mereka harus mengeluarkan begitu banyak biaya, atau mungkin membuat mereka harus tidak makan 1 hari atau mengkelang 1 kali makan dalam hidup mereka. Sebabnya karena ketika kita mengikut Tuhan, kita mengerti satu hal, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita itu jauh lebih berharga dari sekedar mengisi perut. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang betul-betul kita harus hormati. Dengan cara bagaimana? Kita belajar menyangkal diri kita belajar untuk mentaati Tuhan, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita. Itu sebabnya Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem, membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 pasang burung merpati, lalu memberikan persembahan itu kepada Tuhan sebagai satu pengganti akan kelahiran anak sulung mereka yang merupakan milik Tuhan itu. Dan pada waktu mereka tiba di Bait Allah, terjadi satu peristiwa yang mengkagetkan Maria. Peristiwa apa? Ada seorang bapak yang menghampiri Maria. Siapa dia? Kita hanya diberitahu namanya Simeon. Simeon siapa? Alkitab tidak pernah mencatat dan memberitahu kita siapa yang menjadi silsilah atau bapak leluhur dari Simeon ini. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa Simeon hanya ada di dalam Injil Lukas pasal 2 di dalam ayat yang ke-25 dan seterusnya ini. Saudara tidak akan menemukan di Matius, saudara tidak akan menemukan di Markus, dan kita juga tidak akan menemukan di Yohanes. Artinya apa? Simeon adalah orang biasa, orang kecil, orang yang bukan merupakan petinggi dari keagamaan orang Yahudi. Bukan pemimpin agama, bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Tapi dia adalah orang Yahudi biasa atau umat Allah biasa seperti Bapak Ibu yang merupakan orang Kristen biasa. Tetapi kenapa namanya dicatat di sini? Karena dia memiliki peran yang sangat penting di dalam sejarah keselamatan dari Yesus Kristus. Bahkan kalau kita ingin tanya berapa usianya, kalau saudara bicara tentang Simeon lalu kaitkan dengan Hana, umumnya kita akan langsung punya satu konotasi bahwa dia adalah orang yang sudah tua. Dari mana kita tahu dia sudah tua? Karena di dalam ayat yang ke-29 ada dicantumkan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lalu kita mulai berpikir, siapa ya orang yang berdoa, sekarang aku rela untuk dipanggil oleh Tuhan dan mati. Mungkinkah anak muda berdoa seperti ini? Kayaknya enggak ya. Jadi siapa yang berdoa seperti ini? Orang tua. Makanya kita langsung berasumsi Simeon pasti sudah tua seperti Hana yang sudah tua. Saya enggak ngomong dia masih muda. Saya sendiri percaya Simeon sudah tua. Tetapi yang saya mau katakan adalah Alkitab tidak pernah memberitahu kepada kita usianya berapa. Yang Alkitab hanya katakan pada waktu dia berjumpa dengan Yesus Kristus, maka dia siap untuk mati. Itu hanya dikatakan oleh kitab suci. Jadi pada waktu kita bertanya siapa Simeon ini, kita nggak ngerti. Silsilahnya tidak tahu. Usianya tidak ada yang tahu. Keluarganya nggak ada yang tahu. Perannya di dalam Bait Allah nggak ada yang tahu. Itu yang membuat kita katakan tadi, Simeon adalah orang biasa. Umat Allah yang awam, yang ada seperti halnya kita, yang kita bisa jumpai secara sembarang waktu dalam kehidupan kita. Dan kapanpun kita mau dalam hidup kita. Tetapi melalui Simeon ini, ia ternyata dipakai secara luar biasa sekali oleh Tuhan Allah. Kakaknya namanya dicantumkan di dalam kitab suci karena dia menjadi salah satu pribadi yang membicarakan mengenai Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini.
Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang biasa yang dipercayakan satu pekerjaan yang luar biasa, itu adalah cara kerja Tuhan kita. Ini bukan sesuatu yang seperti yang kita biasa kerjakan. Kalau kita ingin melibatkan seseorang, bagaimana kita menghargai orang itu? Siapa yang akan kita libatkan dalam hidup kita? Biasanya kita akan berpikir dia adalah orang yang penting. Dia harus memiliki gaji yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. Dia memiliki peran dan dihormati di dalam masyarakat. Maka orang ini adalah orang yang kelihatannya menjadi prioritas utama dan harus menjadi orang yang penting di dalam gereja juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita masuk ke dalam sorga nanti, di dalam kekekalan, mungkin kita akan terkaget-kaget sekali. Karena setiap pribadi orang yang kita hormati dalam dunia ini, yang kita anggap penting, yang kita anggap orang Kristen yang baik, yang melayani Tuhan dengan segenap hati, yang harusnya mendapatkan kedudukan yang mulia di sorga. Mungkin di sebelah kanan dan kiri dari Yesus Kristus. Tapi ketika kita sampai di sorga, kita hanya bertemu mereka sebagai tukang sapu di jalanan. Mungkin seperti itu. Atau bahkan mereka tidak ada di dalam sorga. Sebabnya karena apa? Karena Alkitab mengajarkan apa yang dinilai manusia penting, itu kemungkinan besar tidak penting di hadapan Allah. Apa yang dinilai manusia sebagai terhormat, bagi Allah adalah hal yang rendah, yang diremehkan. Apa yang dianggap manusia sebagai hal yang sangat utama sekali dalam hidupannya, tetapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat tidak berguna di hadapan Dia. Makanya di dalam sorga dikatakan emas yang saudara simpen, beli dengan uang yang ditabung selama berbulan-bulan dalam hidupmu itu. Yang saudara merasa inilah jaminanku kalau terjadi inflasi, maka saya masih memiliki emas yang saya bisa jual yang tidak terpengaruhi oleh inflasi tersebut. Di sorga emas itu jadi jalanan di mana kita injakan kaki kita. Artinya apa? Artinya hal yang sangat berharga dalam hidup kita di dalam dunia ini yang dianggap manusia penting, di sorga tidak ada artinya sama sekali. Ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang kita anggap mulia di dalam dunia ini. Selain dari itu, Alkitab juga mengatakan, kalau saudara baca di dalam surat 1 Korintus, Paulus pernah berkata kepada orang-orang Korintus, mengapa engkau menghormati orang-orang yang katanya tinggi itu? Saya bandingkan dengan Yakobus ya. Bukankah orang-orang yang katanya terhormat itu, orang-orang yang katanya penting dalam masyarakat, orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang yang begitu merendahkan dirimu dan tidak menghargai dirimu dan berkata duduk di sampingku seperti seorang babu yang duduk di samping tuannya. Saudara, coba perhatikan orang-orang Kristen. Tidak banyak di antaramu orang yang kaya. Tidak banyak di antaramu orang yang terpandang. Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada orang yang terhormat dan terpandang di hadapan Tuhan. Ada. Orang yang pintar ada sebagai orang Kristen. Tetapi Paulus berkata, tidak banyak orang yang seperti ini. Kalau begitu, siapa yang menjadi mayoritas yang mengikut Kristus? Mereka adalah budak-budak. Mereka adalah hamba-hamba. Mereka adalah orang yang dijual demi untuk bisa melayani tuannya. Mereka adalah para karyawan, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan pada waktu orang-orang dunia melihat kepada salib Kristus itu, berbeda sekali dengan orang-orang yang merupakan hamba dan budak melihat kepada salib Kristus itu. Karena orang dunia ketika melihat salib itu, orang Yahudi melihat kepada salib itu, mereka berkata salib adalah lambang yang memalukan. Salib tidak mengandung hikmat Tuhan. Salib tidak mengandung kuasa Tuhan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan di dalam Kristus, kita akan berkata bahwa salib adalah kemuliaan Tuhan dan salib adalah kuasa penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berkata, siapa orang yang penting?
hati-hati. Jangan gunakan kacamata kita untuk melihat siapa yang penting. Tapi gunakanlah kacamata Tuhan untuk mengatakan siapa yang penting, siapa yang berguna, siapa yang akan memiliki kemuliaan di dalam kekekalan nantinya. Karena apa yang kita anggap penting dan mulia itu bertolak belakang sekali dengan apa yang dianggap penting dan mulia oleh Tuhan Allah dan oleh Yesus Kristus. Jadi Simeon adalah orang yang mungkin dianggap remeh di dalam dunia zaman dia. Orang yang dipandang dengan sebelah mata mungkin. Tetapi dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam kehidupannya. Karena apa? Dia mendapat kesempatan seperti Yohanes Pembaptis mendapat kesempatan untuk melihat Yesus dan menunjuk kepada Yesus. Tapi Yohanes tidak pernah gendong Yesus. Simeon diberi kesempatan untuk menggendong bayi Yesus di tangannya dan menyatakan siapa Yesus ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya di dalam gereja Tuhan harus banyak orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak kelihatan istimewa mungkin menurut dunia. Tetapi mereka adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Orang yang penting dan berharga di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita tanya apa yang menjadi syarat dia dipakai oleh Tuhan. Mengapa Simeon bisa menjadi orang yang digunakan oleh Tuhan untuk mengatakan inilah Mesias yang engkau nantikan. Yang aku sudah janjikan kepada engkau. Kita bisa lihat ini dari beberapa ciri yang dikatakan oleh kitab suci berkenaan dengan Simeon. Yang pertama adalah Simeon dikatakan sebagai orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lihat ini dari ayat yang ke-25. Kalau saudara baca, di sana dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Siapa Simeon? Dia adalah orang yang benar dan saleh. Apa yang dimaksud dengan benar dan saleh? Ada yang menafsirkan benar adalah hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya di dalam kehidupannya, dalam relasi dengan manusia yang lain. Lalu saleh ini menunjukkan apa? Yaitu apa yang dilakukannya di dalam relasi yang berkaitan dengan Tuhan Allah dalam kehidupannya. Jadi pada waktu dikatakan siapa Simeon? Dia adalah orang yang benar dan saleh. Artinya apa? Artinya adalah Simeon adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia juga memiliki satu kehidupan yang benar untuk disaksikan di hadapan manusia semua. Apakah ini yang menjadi syarat dia diterima oleh Tuhan Allah? Saya percaya bukan seperti itu. Karena pada waktu Tuhan berbicara mengenai orang yang benar dalam dunia ini dan orang yang saleh dalam dunia ini, prinsipnya satu, yaitu tidak ada orang yang benar dan saleh di dalam dunia ini. Maksudnya apa? Tadi bilang Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Tapi kemudian saya bilang tidak ada orang yang benar dan saleh dalam dunia ini. Jawabannya adalah karena memang dalam dunia ini tidak ada orang yang benar dan saleh. Lalu kenapa dia bisa dikatakan sebagai orang yang benar dan saleh? Baik dari perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru, prinsipnya sama. Orang bisa dikatakan benar dan saleh karena dia telah diperhitungkan benar dan saleh oleh Tuhan. Orang itu dikatakan benar karena dia telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dalam kehidupannya. Karena kalau mengandalkan perbuatan kita, gak ada satu orang pun yang bisa memenuhi tuntutan Allah yang sempurna itu dalam kehidupannya. Jadi kenapa dia bisa benar? Karena dia sudah dibenarkan. Kenapa dia bisa melakukan kesalehan dalam hidup dia? Karena dia sudah diberikan kesalehan oleh Tuhan terlebih dahulu. Nah ini membuat pada waktu kita melihat kepada kehidupan Simeon, kita bisa berkata, apakah Simeon adalah orang yang sama seperti umat Allah yang lain? Apakah Simeon adalah orang yang sama seperti orang-orang yang ada di dalam dunia ini? Saya percaya dia adalah orang yang bekerja seperti kita bekerja. Seperti orang lain bekerja. Saya lihat dia adalah orang yang mungkin
turut pergi ke tempat-tempat yang biasa dituju oleh orang-orang yang ada hidup sejaman dengan diri dia. Tetapi kenapa dia disebut sebagai orang benar? Seperti Lot disebut sebagai orang yang benar itu. Karena dia memiliki perbedaan dari orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Walaupun dia hadir di sekolah, walaupun dia hadir di dunia pekerjaan, walaupun dia pergi liburan bersama dengan keluarganya, walaupun dia pergi dan datang ke dalam rumah ibadah untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun dia tinggal bersama dengan orang-orang yang ada di tetangga dan di dalam perumahan tempat dia tinggal. Tetapi orang bisa lihat Simeon orang yang berbeda dari kami semua. Karena dia adalah orang yang benar. Jadi pada waktu kita bicara mengenai kebenaran, Yohanes pernah berkata, dunia ada di dalam kegelapan. Kalau dunia ada di dalam kegelapan, kita hidup seperti dunia, berarti kita tidak akan disebut sebagai orang yang berbeda dari dunia. Kita akan disebut sebagai orang yang sama dengan dunia. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang berbeda dari dunia dan orang yang ada di dalam terang? Satu-satunya cara adalah bukan menjadi orang yang total berbeda dari dunia. Saya yakin Bapak Ibu pasti langsung ditendang keluar dari lingkungan tempat Bapak Ibu tinggal. Tradisi adalah sesuatu yang baik. Tetapi tradisi karena dari manusia adalah sesuatu yang juga mengandung dosa di dalamnya. Itu sebabnya kalau tradisi tempat kita tinggal ada di tengah-tengah mereka, tentu ada hal-hal yang baik yang kita perlu jalani bersama-sama dengan mereka. Kalau tidak, kita pasti akan ditolak oleh mereka karena kita dianggap asing oleh mereka. Tetapi kalau kita tinggal di dalam tradisi itu, dalam kebudayaan itu, dan kita mengadopsi seluruh dari budaya itu, Alkitab juga berkata bahwa yang menendang kita bukan lingkungan kita, tetapi Tuhan yang akan menendang kita pergi. Karena mengikuti seluruh tradisi dan budaya, berarti kita menjadi sama seperti dunia, termasuk di dalam sikap untuk menentang Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Alkitab bicara, kita adalah orang yang benar atau Simeon adalah orang yang benar. Berdasarkan prinsip kitab suci, kita bisa berkata, pasti Simeon adalah orang yang melakukan hal yang bertolak belakang atau hal yang berbeda, yang membuat dia muncul dan dikatakan oleh orang sebagai orang yang benar. Seperti halnya Lot, dunia atau kampung tempat dia tinggal itu melakukan LGBT. Tempat dia tinggal menikmati kemewahan. Tempat dia tinggal tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Lot dikatakan orang yang berbeda. Dia adalah orang yang terhormat. Dia duduk di pintu gerbang kota itu yang menyatakan dia adalah orang yang terpandang dari antara semua orang yang ada di kota itu. Dan dia adalah orang yang tidak mengikuti tindakan dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, inilah orang benar. Jadi pada waktu kita melihat kepada Simeon, saya lihat kita juga perlu belajar. Pada waktu orang melihat diri kita, apakah mereka akan berkata, kita adalah sama seperti mereka. Enggak ada bedanya sama sekali. Atau kita adalah orang yang benar. Karena mereka melihat kita berbeda dari mereka. Saya lihat satu-satunya cara untuk kita bisa berbicara dengan integritas, dengan otoritas yang membawa satu dampak dan pengaruh adalah kalau orang bisa melihat kita berbeda dari mereka dan mereka bisa melihat ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama yang penting. Lalu yang kedua adalah dia juga dikatakan sebagai orang yang saleh. Kenapa Simeon disebut sebagai orang yang saleh? Kelihatannya pertama adalah karena dia dikaitkan dengan satu penantian yang dia lakukan terhadap penghiburan yang Allah janjikan bagi orang Israel. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dia adalah seorang yang menantikan kelahiran dan kedatangan dari Mesias. Istilah menantikan penghiburan bagi Israel itu adalah nama lain dari menantikan Mesias.
Dan apa yang membuat Simeon ada di bait Allah pada hari itu? Sebab dia menantikan penghiburan bagi Israel untuk ada seperti yang dinyatakan Roh Kudus atas hidup dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sepertinya mau mengatakan bahwa Simeon adalah orang yang tidak pernah melepaskan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang betul-betul hidup untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang betul-betul menundukkan diri kepada hukum Tuhan seperti halnya Maria dan Yusuf ketika mengerti bahwa harus pergi ke bait Allah untuk memberikan korban persembahan. Mereka menjalankan hal itu dalam hidup mereka. Simeon adalah orang yang saleh, orang yang diperkenan oleh Tuhan karena hatinya mentaati Tuhan di dalam kehidupan dia. Tapi hal yang kedua berkaitan dengan Simeon adalah dia bukan hanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi dia adalah seorang yang sebenarnya memiliki hati Tuhan dalam hidup dia. Kok kita bisa berkata seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan zaman sekarang ketika hari Natal tiba, itu berbeda dari zaman ketika Simeon memperingati atau menyambut kelahiran dari Yesus Kristus. Sekarang kita penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan hiasan, ada pohon Natal, ada bunga, ada lampu yang indah, ada perayaan, ada satu sukacita yang kita lakukan setiap kali kita masuk di dalam hari Natal. Tetapi pada zaman Simeon, hari itu tidak seterang dan cemerlang hari ini. Hari itu mereka ada di bawah kuasa dari kerajaan Roma. Hari itu umat Allah hidup di bawah tekanan. Hari itu kelihatannya tidak ada kemungkinan Israel bisa bangkit sebagai satu kerajaan. Hari itu orang-orang Yahudi kelihatannya menyembah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, bangsa ini menyembah aku dengan mulutnya, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari aku. Bangsa ini seperti kubur yang dilabur putih baik-baik di luarnya, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada pengharapan bagi Israel? Kalau kita lihat dari sudut pandang umat Allah, tidak ada. Ada kemungkinan Roma dikalahkan? Dari sudut pandang orang Yahudi, tidak ada. Karena Roma adalah negara yang adidaya pada waktu itu dan semua bangsa yang lain takluk di bawahnya. Apakah ada kemungkinan pengharapan manusia bertobat dari dosanya seperti teriakan Habakuk yang berkata, berapa lama lagi Tuhan aku harus melihat segala kejahatan yang ada di depan mataku ini, seperti juga nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kelihatannya juga belum ada. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, Simeon dikatakan orang yang saleh, orang yang benar, dan orang yang menantikan Mesias lahir di dalam dunia ini. Hal yang menarik lainnya adalah pada waktu dia datang di bait Allah di hari itu. Sebenarnya bait Allah hanya ada satu bayi atau banyak bayi pada waktu itu. Kira-kira satu atau banyak? Kayak kita kalau baptisan ya, banyak anak kan yang hadir di sini. Kebetulan jemaat kita belum terlalu banyak. Kalau jemaat kita sudah sampai ribuan kayak di pusat. Sekali baptisan berapa banyak Pak Tong aja taruh tempat berlutut itu sampai kalau nggak salah ada 4 tempat berlutut. Orang baris satu-satu langsung dituangi air semua oleh Pak Tong. Lalu satu-satu dipegangi kepalanya semua lalu didoakan semua kayak gitu. Supaya menghemat waktu. Kalau enggak mau berapa jam baptis orang-orang yang ada di pusat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu itu di dalam negara Israel juga ada banyak orang Yahudi. Saya yakin bahwa banyak anak yang dibawa untuk diberikan atau diserahkan ke dalam tangan Tuhan pada waktu itu. Dan bayi Yesus adalah salah satunya. Lalu ketika Simeon ada di situ, lalu dia menantikan kelahiran dari Mesias itu. Mungkin enggak dia menghampiri satu bapak, Pak, Bu, anakmu Mesias bukan? Lalu tanya lagi yang lain, betul enggak Mesias ini? Saya lagi cari seorang bayi yang
katanya Mesias. Saya yakin nggak seperti itu. Tapi dia bisa langsung memiliki satu pekekaan untuk melihat bahwa inilah Mesias, Yesus Kristus. Dan hal itu dikonfirmasi oleh apa yang dikatakan kitab suci dari orang tuanya Maria sendiri. Dan dikonfirmasi oleh seorang nabi yang bernama Hana. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai kesaksian yang kitab suci katakan, penulis kitab suci dan Tuhan yang memimpin penulis kitab suci untuk menuliskan kitab suci, dia sangat mengerti sekali prinsip kesaksian dan kesahan di dalam memberi kesaksian berdasarkan hukum. Artinya adalah pada waktu seseorang bersaksi, seperti hukum di dalam dunia, kesaksian satu orang tidak boleh diterima kalau hanya satu yang bersaksi. Minimal harus ada 2 orang yang bersaksi, baru kesaksian itu menjadi satu kesaksian yang sah dan benar. Alkitab memegang prinsip ini. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang ke bait Allah, walaupun dia masih kecil, walaupun dia tidak dikenali oleh orang-orang lain yang begitu banyak yang datang ke dalam bait Allah pada hari itu. Tetapi pada hari itu ada 2 orang yang mengenali siapa bayi ini. Yang pertama adalah Simeon dan yang kedua adalah Hana. Dan mereka berkata seperti yang saudara sudah baca. Yang Hana silakan baca sendiri ya. Berkaitan dengan apa yang dia katakan mengenai bayi Yesus itu. Jadi Simeon tahu secara persis siapa bayi itu. Lalu kita tanya, bagaimana Simeon tahu? Mungkin kita akan ngomong, karena Roh Kudus ada di atasnya dan ayat 26 dikatakan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jelaskan Simeon tahu karena Roh Kudus menyatakan itu kepada dia. Saya yakin Simeon tahu karena dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pimpinan Roh Kudus juga kita harus sadari tidak pernah lepas dari wahyu yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam kitab suci. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh berkaitan dengan hal ini. Salah satunya adalah pada waktu orang Majus dari timur datang ke Yerusalem mencari bayi Yesus, anak Yesus. Apa yang membuat mereka datang jauh-jauh ke Yerusalem dari timur itu? Yang mungkin sekarang disebut dengan negara Irak itu. Sebabnya karena mereka melihat bintang. Oke, mereka melihat bintang. Tapi kalau mereka melihat bintang, bisa nggak mereka memastikan kalau bayi itu lahir di Yerusalem? Bisa tidak mereka memastikan kalau bayi itu lahir di tanah Bethlehem? Alkitab berkata nggak bisa. Orang Majus tidak bisa mengetahui di mana bayi itu lahir. Lalu kenapa mereka bisa pergi ke Yerusalem? Saya yakin karena ada tulisan Daniel yang berbicara mengenai kelahiran seorang raja dari bangsa Yahudi. Dan di mana bisa cari bangsa Yahudi? Ya di Yehuda, di tanah Yerusalem. Lalu kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Karena dia adalah seorang raja. Kalau adalah seorang raja lahir dalam dunia ini, di mana tempatnya kita bisa temukan? Ya tentunya di Yerusalem, kota ibu kota dari negara Yehuda, dan di situ ada kerajaan dan kemungkinan besar seorang raja lahir di dalam istana. Makanya dia pergi ke Yerusalem. Tapi pada waktu mereka sampai di Yerusalem, tidak ditemukan bayi itu atau anak itu. Pada waktu mereka tiba di istana, tidak ditemukan anak itu dan mereka kebingungan. Lalu bagaimana mereka bisa pergi ke Bethlehem? Karena ahli Taurat dan imam kepala berkata, di dalam Mika 2 dikatakan 500 tahun yang lalu bayi itu akan lahir di Bethlehem, tanah Yehuda. Maka baru mereka pergi ke Bethlehem dan tanah Yehuda. Artinya bahwa pada waktu kita berbicara mengenai pimpinan Roh Kudus dalam hidupan kita. Pimpinan Roh Kudus itu tidak pernah bisa lepas dari kebenaran kitab suci. Pimpinan Roh Kudus itu pasti berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi kita jangan jadi seperti orang yang berpikir bahwa Roh Kudus bisa memimpin kita tanpa kita perlu membaca kitab suci, tanpa kita perlu meneliti tulisan dari para nabi.
Simeon dikatakan orang saleh dan mengerti tentang Mesias. Kasih karena dia membaca Alkitab Perjanjian Lama. Karena di dalam kitab suci dikatakan Mesias akan datang dan Mesias akan lahir. Tapi kenapa dia bisa begitu mengerti sekali bahwa Mesias akan datang dan hadir pada waktu itu? Karena dia peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan dia mengerti kitab suci dan dia mengerti waktunya Tuhan dalam hidup dia. Itu yang membuat dia hadir di bait Allah pada hari itu untuk menyambut bayi ini. Jadi selain dari dia berjalan di dalam terang firman Tuhan, tetapi dia juga adalah orang yang begitu peka sekali terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang membuat dia bisa berkata bahwa inilah bayi itu yang dilahirkan itu, yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu. Dan begitu pekanya terhadap pimpinan Roh Kudus, dia bisa berkata bahwa hari ini juga aku rela mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat tidak ada satu agama pun dalam dunia ini yang mempersiapkan umatnya untuk mati kecuali iman Kristen. Kenapa iman Kristen bisa mempersiapkan umatnya? Di sini Simeon bisa berkata, hari ini aku mati, aku gak akan rugi. Aku siap mati. Paulus bisa berkata, hidup adalah apa? Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Kok bisa seperti itu? Petrus ketika ada kesempatan melarikan diri dari Roma. Dia berpikir ulang, saya melarikan diri tidak menjadi satu berkat teladan. Semasa saya mempermalukan nama Tuhan saya, lalu dia balik lagi ke Roma. Akhirnya dia ditangkap dan disalibkan terbalik dan mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kok orang Kristen ada kesempatan pergi menyelamatkan hidupnya. Tapi kalau dia tahu itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, dia tidak menggunakan kesempatan itu, bahkan dia rela untuk ditangkap dan dibunuh. Bukankah itu kebodohan? Tapi saya percaya ini bukan kebodohan bagi orang Kristen. Bukan kebodohan bagi Simeon. Bukan kebodohan bagi Paulus. Bukan kebodohan bagi Petrus dan orang-orang saleh lainnya termasuk Stefanus yang dirajam mati. Dan begitu banyak rasul dan orang Kristen yang lain. Karena apa? Karena ada dua hal. Orang yang siap mati pasti tahu mati atau maut sudah dikalahkan. Yang kedua adalah orang yang siap untuk mengalami kematian pasti tahu ada solusi dari sesuatu yang begitu menakutkan atau kematian itu. Dan solusinya apa? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Solusinya bagaimana kita tahu bahwa kuasa kematian sudah dikalahkan? Di dalam Injil, di dalam surat-surat dikatakan, sengat maut itu, tuntutan Taurat itu yang membawa kita kepada hukuman maut dan kekekalan, itu sudah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Jadi apa sebab Simeon berani menghadapi kematian itu? Karena dia tahu solusi yang dia harapkan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah kematian itu sudah ada di depan mata dia. Kalau dia beriman kepada Yesus Kristus seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, maka dia tidak perlu lagi khawatir akan hari kekal di mana dia harus meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya saya katakan di dalam dunia ini kelihatan tidak ada yang pernah mengajarkan dan mempersiapkan umatnya untuk menghadapi kematian selain daripada iman Kristen. Kayaknya enggak seperti itu deh. Betul enggak? Agama mengajarkan perbuatan baik kan untuk masuk surga. Ada mempersiapkan juga kan. Tapi saudara, walaupun mereka mempersiapkan, mereka tidak pernah ada solusi terhadap kematian dan jalan keluar dari kematian kecuali bergantung pada diri dan kebaikan diri. Kalau kita beda, kita ada Kristus, kita ada Tuhan yang menjadi penjamin kita.
Dan Tuhan itu bukan hanya menjadi penjamin dengan janjinya, tapi dia buktikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bahkan yang akan menjadi hakim semua manusia adalah Yesus Kristus sendiri yang mati bagi kita. Ini dikatakan dalam surat Roma. Jadi itu sebabnya orang Kristen adalah orang yang mengerti bagaimana menghadapi kematian dalam hidup dia. Dan Simeon adalah orang yang mengerti ini karena dia adalah orang yang berjalan atau bersentuhan atau mengerti apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus dalam hidup dia. Yang ketiga adalah dia memiliki Roh Kudus. Saudara bisa baca ini dari ayat yang ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan di ayat 25, Roh Kudus ada di atasnya. Luar biasa enggak saudara? Roh Kudus ada di atas Simeon. Menyenangkan enggak? Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mungkin kita ngomong, saya pengen deh kayak Simeon. Ini luar biasa sekali. Saudara, kalau zaman itu luar biasa. Zaman pra-Pentakosta adalah hal yang menunjukkan suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena ini membuat Simeon berbeda dari orang-orang yang lain yang merupakan umat Allah. Tetapi setelah Pentakosta diberikan atau terjadi, setelah Roh Kudus dicurahkan, dan setelah kita mengerti bahwa Roh Kudus diberikan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka apa yang terjadi kepada Simeon itu bukan hal yang luar biasa. Karena hal yang terjadi kepada Simeon adalah hal yang biasa yang dimiliki dan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita nggak perlu ngomong ini adalah pengajarannya Pentakosta, Pantekosta. Ini adalah pengajarannya karismatik. Karena kalau kita ingin mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kita harus mengikuti pengajarannya Pantekosta dan pengajarannya karismatik terlebih dahulu. Baru kita bisa mengalami apa yang Simeon alami. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, maaf mengecewakan kalau itu pikiran kita. Saya katakan ketika Bapak Ibu jadi reform pun, Bapak Ibu sudah jadi seperti Simeon. Ada pimpinan Roh Kudus dalam diri kita. Cuma yang jadi masalah, kita mau mempelajari apa yang Roh Kudus pimpin di dalam kitab suci tidak. Yang cuma jadi masalah adalah kita mau melembutkan hati untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita melalui kitab suci atau tidak. Simeon melakukan itu. Makanya dia disebut sebagai orang yang saleh dan orang yang benar. Saya nggak akan bahas masuk ke dalam pujiannya. Tetapi pujian yang dinyanyikan oleh Simeon itu merefleksikan kebenaran dan kesalehan yang dimiliki oleh Simeon sebelumnya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Apakah kita bisa disebut sebagai orang benar dan saleh? Pada waktu kita selalu menantikan kelahiran Kristus. Pada waktu kita berkata bahwa Yesus sudah lahir. Saya memiliki Yesus. Bukan lagi digendong dalam tangan saya, tetapi yang tinggal di dalam hati saya. Bagaimana kita boleh menghidupi Kristus tersebut? Saya lihat gereja membutuhkan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Dan bukan hanya gereja, tetapi kalau saudara bandingkan dengan Yohanes pasal 3, dikatakan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari penyembah yang benar. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, ada firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Ada kebenaran yang menjadi teladan dari kehidupan orang-orang yang kudus. Tapi kami bukan hanya melihatnya sebagai satu teladan, tapi kami mengerti ada wahyu Tuhan di baliknya. Ada kebenaran Tuhan yang Engkau ingin singkapkan bagi kami. Tolong kami kembali ya Bapa, ketika kami masuk ke dalam hari
hari penantian akan kelahiran-Mu yang akan kami peringatkan di bulan Desember ini tanggal 24 ataupun di dalam tanggal 16 ini. Kiranya Engkau boleh sungguh membawa kami di dalam merefleksikan diri. Adakah Kristus di dalam hati kami? Adakah kami menantikan kelahiran Kristus? Dan adakah Kristus telah tinggal dan menetap di dalam diri kami? Dan biarlah kami boleh kembali merenungkan, apakah kami adalah orang-orang yang seperti Simeon, yang merindukan Kristus, tetapi juga begitu saleh, begitu setia berjalan, langkah demi selangkah, seturut dengan kehendak Tuhan, yang memiliki kepekaan akan pimpinan Roh Kudus, dan yang memiliki Roh Kudus atas kehidupan kami. Tolong berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.